Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan share mengenai bagaimana membuat ETL pipeline menggunakan Airbyte, Postgre, dan BigQuery. Oke, jadi apa sih itu Airbyte itu ya? Jadi Airbyte adalah salah satu open source untuk membuat data pipeline yang berbentuknya EL ya, metode EL ya. Jadi kalau untuk buat data pipeline itu ada tiga jenis metode ya, atau bisa juga data pipeline. Ada EL, ada ELT, ada ETL. Kalau EL itu bisa singkatan dari extract dan load. Oke, jadi EL ini hanya untuk memindahkan data aja ya. Jadi in case jika kita emang belum tahu kita mau transformasi data seperti apa, atau misalnya kita ini eh, nanti kita mau transformasi ya, misalnya kita nih extract load itu lalu langsung ditaruh di data warehouse ya di raw table. Lalu misalnya kita nanti nih ada proses transformasi lagi nih, bisa menggunakan dbt atau bisa menggunakan cara lain ya. Nah, itu EL ya. Oke, jadi RBT adalah salah satu open source untuk membuat data pipeline EL. Jadi ada banyak ya untuk tools yang EL ini ya. Jadi ada juga Fivetran, ada mungkin NiFi, dan seterusnya ya. Kalau untuk Fivetran itu setahu saya itu berbayar ya. Jadi kalau Airbed ini ada yang versi open source atau yang gratis, dan ada juga yang versi berbayar ya. Yang versi berbayar ini disebut sebagai Airbyte Cloud. Jadi kalau kalian misalnya memang tidak mau repot-repot menginstal di lokal komputer ya, kalian bisa coba menggunakan Airbyte Cloud. Untuk Airbyte Cloud sendiri, free trial itu adalah 2 minggu ya, 14 hari, dan tanpa menggunakan kartu kredit ya. Jadi in case misalnya komputer kalian ini ternyata tidak cukup ya untuk menjalankan Airbyte, karena Airbyte ini wajib untuk diinstal Docker desktop, dan juga itu minimal sekali itu RAM-nya 8 GB ya. Jadi kalau in case komputer kalian ini nggak tahu 8 GB mungkin ngepas ya, atau ya di bawahnya 8 GB mungkin ya, itu kalian bisa coba yang Airbyte Cloud ya, yang ada free trial-nya 2 minggu. Oke, jadi untuk cara installnya yang tadi saya bilang ya, jadi kalian tuh make sure sudah terinstall Docker Desktop. Oke, lalu untuk detailnya kalian bisa lihat di dokumentasinya ya, yang ada di sini ya. Nah, ini ya. Jadi kan bisa baca di part pertama misalnya install abctl ya. Install abctl adalah Airbyte Command Line Tool ya. Ya, di sini ada cara, bisa pakai cara yang pertama atau cara yang kedua ya. Jadi kalau cara pertama ini, Mac dan Linux ini hanya menginstal, hanya ketik perintah ini di terminal, atau kalau misalnya uh, in case nih, saya nyoba ini ya sebelumnya, ya, terus nyata nggak bisa nih, karena ya laptop saya itu MacBook yang versi Apple Silicon ya, jadi harus manual. Nah, makanya itu kita tuh perlu install ini ya, cara manual ya. Nah, sini ini untuk Linux, dan ini untuk Windows ini ya. Oke, lalu kalau udah install, terus tinggal kalian jalankan aja gitu ya. Make sure di sini kalau jalan Airblade itu Docker desktop itu sudah terinstall ya, sudah jalan. Lalu install Airbed di sini ya. Jadi di sini di terminal ketik aja abctl spasi lokal spasi install nih ya. Oke, nah di sini jika komputer kalian tuh emang punya spesifikasi rendah, kalian bisa tambahkan parameter mimin mimin low minus resource minus mode ya, kayak gini ya. Oke, nanti kalau udah, nanti kan kalian bisa ya langsung ke localhost 8000, lalu nanti ya ketik aja email dan organization name ya. Oke, nah di sini untuk passwordnya ini kalian bisa jalankan ini perintahnya ya di terminal atau di command prompt abctl spasi lokal spasi kredensial ya. Nah, nanti di sini akan muncul nih contoh ya. Nah, seperti ini nih. Tadi saya juga sudah jalankan perintah di terminal, nanti akan muncul ini passwordnya ya. Oke, oke. Nah, kalau udah, nah berikutnya adalah kita langsung aja nih eh, masuk ke hands on-nya ya. Jadi kita langsung aja nih langsung pendekatan secara hands on ya, daripada hanya langsung teori. Jadi ya sebelum hands on itu saya akan jelaskan dulu tentang Airbnb UI-nya ya. Jadi kalau kalian sudah ke sini ya, ke localhost 8000. Nah, ini port default-nya 8000 ya. Jadi kalau make sure untuk portnya ini kalian tidak digunakan ya port 8000 ya.
Tapi kalau misalnya sudah digunakan, ya mungkin kalian harus cari tahu dulu cara ngubah si defaultnya si Airbag itu ya. Oke, nah ini untuk tampilan UI-nya. Jadi untuk yang Airbag versi terbaru ini tidak support lagi Docker Compose ya. Jadi saya sebelumnya sudah ada buatnya ya, buat tutorial, buat di GitHub-nya cara menggunakan Airbag menggunakan Docker Compose. Tapi ternyata versi terbaru itu sudah tidak support lagi sejak versi 1 ya. Oke, jadi yang versi sebelumnya itu yang versi di bawah 1 itu masih bisa Docker Compose, tapi untuk versi terbaru, versi 1 ke atas itu sudah tidak bisa. Oke, nah di sini makanya kita butuh untuk installnya itu manual ya. Tapi tetap aja butuh Docker desktop ya. Oke, di sini kita Oke, jadi di Ablet ini ada simple ya. Pertama ada connection, ada source, ada destination, ada builder, dan ada setting, ada help ini untuk ngelihat dokumentasi misalnya atau mendapatkan support, atau bisa join di Slack-nya juga. Atau nah di sini kalian bisa pilih nih apakah mau dark mode atau mau light mode ya. Tapi saya lebih prefer dark mode. Nah, di sini usernya ini kalian bisa tambahkan di sini ya. Oh iya, jadi untuk yang Airbag versi yang gratis atau yang open source ini tidak bisa menambahkan user lebih dari satu ya. Jadi ya sayang sekali ya. Mungkin kalian coba yang versi berbayar ya, nanti akan bisa menambahkan lebih dari satu user ya. Oke, nah di sini untuk connection-nya adalah kita ini akan membuat EL pipeline ya. Jadi kalau EL itu pasti ada source, pasti ada destination ya. Jadi kalau kita buat connection itu pasti itu terdiri dari connection-nya, lalu ada source-nya apa, lalu destination-nya apa gitu ya. Oke, nah kita coba aja langsung ya. Kita coba kalau yang di sini nih, kita kan coba source-nya adalah PostgreSQL dan destination-nya adalah Google BigQuery. Kalau untuk source-nya ini saya install PostgreSQL ini di lokal komputer ya. Sedangkan kalau BigQuery ini kalian bisa ya untuk mencoba Google BigQuery yang versi free tier ya. Jadi di sini tidak masalah kalau misalnya memang eh, masih coba yang Google BigQuery Sandbox atau yang versi free tier ya. Jadi kalau di Google Cloud itu kita bisa daftar gratis selama dapat free trial selama 3 bulan ya. Jadi di sini kalau masih pertama kali itu kalian itu misalnya belum aktifkan ya. Jadi nanti itu pasti akan tidak dipotong tidak dikenakan pengeluaran ya di kredit Google Cloud-nya ya. Oke, jadi kalau misalkan aktifkan, nah nanti akan dikenakan cas ya. Jadi ada beberapa services tuh yang tidak bisa digunakan ya jika kalian tidak mengaktifkan free tier-nya ya. Jadi oke, kalau untuk BigQuery ini bisa digunakan, ada free tier-nya juga, dan juga kalau nggak salah itu yang Google Cloud Compute Engine itu nggak bisa ya kalau yang versi free tier jadi perlu diaktifkan ya. Oke, itu sekilas saja. Oke, nah di sini persyaratannya adalah kalian sudah menginstal PostgreSQL di lokal dan juga di sini kalian sudah punya akun Google BigQuery ya, Google Cloud. Nah, di sini kalian itu butuh namanya adalah service account ya. Jadi kalian tuh ketik ke sini service account. Nah, ini ya, open new tab. Lalu berikutnya adalah kalian create service account. Nah, di sini untuk service account itu role-nya itu minimal adalah BigQuery data editor ya, atau kalau aman BigQuery admin itu yang paling aman ya. Oke, kayak gitu ya. Nanti kalau udah kayak gini nih, lalu berikutnya adalah kalian klik service account-nya, lalu kalian generate JSON-nya ya. Nah, kayak gini, kalian klik key tab, lalu klik add key, create new key, lalu eh, pilih JSON, lalu create ya. Nanti kalau udah akan kayak gini, kalian simpan di lokal komputer kalian ya. Karena ini nanti akan digunakan di Airbag ya. Oke, dan juga kalau in case nanti kalian tidak menggunakan Airbag tapi hanya Airflow ke BigQuery, misal dari Postgre, pakai connect ke Airflow, connect ke BigQuery, tetap juga menggunakan service account ya. Oke, nah di sini untuk membuat untuk source-nya ini sebenarnya ada banyak ya. Kalau kita klik new source, nah, sini dia ada banyak nih yang support nih ya.
Jadi ada yang airbag connector, ada yang marketplace gitu ya. Oke, jadi kalau airbag connector ini adalah konektor airbag yang sudah resmi ya, sudah pasti stable intinya. Sedangkan kalau marketplace ini sudah dibuat oleh pihak lain, tapi saya belum tahu ya apakah sudah stabil atau belum ya, gitu ya. Oke, kita pilih yang make sure kita pilih yang airbag connector, kita pilih misalnya Postgre ya sini ya untuk source-nya. Nah, ada sini Postgre ya. Nah, lalu untuk destination itu adalah tujuannya. Tujuan itu dia akan ngirim data ke mana gitu ya. Oke, kita lihat aja sini, klik new destination. Nah, sini nih untuk yang airbag konektornya itu ada BigQuery, ada Databricks, Mailfuse, pgvector, Pinecone, Postgre, Redshift, S3, Snowflake, Snowflake Cortex, Weaviate ya. Nah, sini kalau mau banyak marketplace ya, tapi di sini saya belum coba ya. Jadi memang ada banyak sekali. Dan kita akan coba menggunakan BigQuery ya. Oke, kita langsung aja membuat new connection. Oke, nah di sini kan pilih ya apakah sudah ada source-nya atau memang buat baru ya. Oke, di sini kalau untuk komponen tutorial ya saya akan buat baru set new source. Ini saya ketik aja Postgre. Nah, sini karena di lokal ya, jadi saya pakainya adalah host.docker.internal. Kenapa hostnya ini? Karena airbag ini sebenarnya itu dia berjalan menggunakan Docker ya. Nah, sedangkan PostgreSQL saya itu ada di install di lokal. Makanya saya gunakan perintah hostnya ini ya. Oke, ini portnya default 5432. Nah, nama database-nya apa? Misalnya di eMentor. Nah, kalian make sure lagi buka ya di sini ya. Nah, ada ini ya nah ini. Nah, ini di eMentor. Oke. Oke, berikutnya username dan password database kalian ya. Saya misalnya Postgres, passwordnya ini. Nah, terus, nah di sini untuk metodenya ini kita menggunakan yang pilihan ketiga ya. Kenapa nggak pertama? Karena pertama itu kita butuh settingan tambahan ya untuk membuat CDC ya. Jadi in case nih kalian nih mau coba untuk CDC database ya bisa menggunakan Airbyte. Nah kalau untuk CDC itu ada settingan lagi ya agak lumayan lah ya panjang. Jadi kita menggunakan yang opsi ketiga ini dulu ya. Oke, berikutnya adalah ini optional field nih nggak usah ya. Oke, kita set up source. Nah di sini akan mengetes nih apakah bisa connect ke Postgre database di lokal ya. Oke, oke ya lumayan ya di sini ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, oke, sebentar. Oke, nah sudah pas nih ya. Oke, nah itu berikut adalah kita akan apakah setup new destination atau existing destination. Oke, ini untuk komponen tutorial kita buat setup new destination. Kita pilih BigQuery. Nah, di sini kita masukkannya, kita cek ke BigQuery-nya. Di itu project-nya ada di mana. Nah, kita nah sini ya, project ID-nya. Oke, lalu dataset location-nya di mana. Ini kita pakainya yang ini ya, Repetimo ya. Nah, ini. Dia itu location-nya itu ada di Asia Southeast 2 atau di Jakarta. Nah, kita pilih Asia Southeast 2 ya. Nah, ini dataset ID-nya. Lalu di sini, nah sini ada dua metode ya. Ada yang direct atau build standard insert atau yang GCSTG.
Nah, sini kalau data kalian kecil, kalian bisa pakai opsi pertama. Kalau data kalian misalnya gede banget, nah kalian bisa menggunakan opsi kedua gitu ya, PC staging. Oke, nah di sini saya akunnya kalian buka ya. Tadi saya sudah buka ini. Nah, ini saya akunnya. Yang copy paste di sini. Nah, oke. Kalau udah, kita setup destination. Oke, kita set. Oke, ini saya pause dulu ya. Oke, sudah ya. Ya. Oke. Nah, sudah tadi sudah selesai BigQuery-nya. Oke, nah ini lagi nge-fetch ya, nge-fetch skemanya ya. Oke, ya kita tunggu dulu ya. Oke, jadi nanti di sini PostgreSQL-nya kita akan coba load ke BigQuery ya. Nah, udah ya. Oke, nah di sini kita pilih yang replicate dulu ya. Jadi kita pilih nih table mana yang kita mau insert ke dalam BigQuery ya. Oke, di sini saya mau cek dulu tabelnya itu di table misalnya ya table produk ya. Oke. Nah, udah ada sini table produk, ada datanya juga ya. Jadi make sure datanya ada ya di table tersebut ya. Oke, nah di sini ada sync mode ya. Jadi sync mode ini ada incremental dan ada full refresh. Kalau incremental itu dia akan mengecek nih apakah data tersebut tuh udah ada atau belum ya. Kalau untuk pertama kali ya akan dia full refresh, tapi berikutnya itu dia akan incremental, akan menambah ya. Jadi kalau full refresh itu dia akan membaca data secara keseluruhan, kalau incremental itu dia akan ngecek nih ada data atau enggak, kalau ada tinggal akan ditambahkan gitu incremental ya. Nah, di sini ada juga namanya append and dedupe, ini adalah menambahkan data dan menghilangkan data yang duplikat gitu ya. Kalau override itu berarti akan mereplace ya. Kalau tadi append sama append. Oke, nah di sini kita pilih yang ini ya. Nah, sini nyata butuh ada kursor nih. Kursor di sini kita pilih kursor itu adalah kolom yang sifatnya unik ya. Misalnya di sini kita pilihnya adalah si produk ID ya, karena dia itu adalah primary key ya. Oke, kalau udah kita klik next. Nah, di sini kalian bisa pilih nih untuk schedule tab-nya, apakah dia bisa di-schedule oleh si airbag-nya atau kita mau manual. Nah, manual di sini kita bisa trigger si airbag ini menggunakan Apache Airflow atau kita manual jalanin ya, manual run. Oke, nah di sini ada lagi namanya cron. Nah, kalau cron ini kita tentukan jadwalnya itu menggunakan cron tab ya ini ya. Oke, nah di sini jadi kalau in case misalnya kalian ini sudah suka menggunakan airbag, terus apakah perlu menggunakan airflow? Jawabannya tidak mesti ya. Jadi karena airbag itu sudah ada schedulernya ya. Jadi tapi di video saya nanti itu saya akan coba integrasi dengan airflow ya. Kayak gitu. Jadi memang in case jika kalian memang mau coba pakai airflow itu bisa. Atau kalau misalnya kalian mau schedule pakai schedule bawahnya airbag juga nggak masalah gitu ya. Oke, di sini saya akan coba manual. Nah, di sini untuk destination namespace-nya ini ada tiga pilihan ya. Kalau custom format ini, kalau kalian misalnya mau untuk nama skemanya itu apa ya, kalian bisa tentukan ya. Atau kalau ini destination define ini, kalau misalnya kalian tadi sudah define yang pertama itu, dia akan disimpan ke datasetnya apa di BigQuery. Misalnya di sini dataset adalah airbag underscore remove. Nanti akan semua disimpan ke dataset ini. Atau misalnya kalian mau menggunakan skema yang dari si data source-nya ini ya. Di sini adalah data source adalah Postgre, berarti skema adalah public gitu ya. Oke, di sini saya akan menggunakan yang pilihan yang tengah-tengah atau yang kedua ya, yaitu destination define.
Oke, kalau udah kita set up connection. Oke, nah di sini kita run ya, kita run manual aja ya. Di next-nya akan kita trigger menggunakan Airflow. Oke, kita klik Sync Now. Oke, nah di sini tadi saya sebelumnya ada sempat gagal, tapi bisa juga jadi mungkin gagal tuh karena memori kalian tuh RAM-nya nggak cukup kuat ya, karena ini emang gede juga ya makannya. Jadi kalau saya cek ya di dalam ini, itu makannya gede banget ya. Kalau lihat sini offsetnya aja udah sampai 10 giga ya. Jadi ya mungkin kalau komputernya kecil, RAM-nya ya wah bisa crash ya, gagal mulu ya. Jadi ya untuk yang komputernya RAM-nya kecil, jangan berkecil hati. Saya coba yang free trial dulu ya untuk belajar ya. Di Airbag Cloud ini hanya 2 minggu, tapi kalian nanti kalau udah habis, kalian bisa daftar lagi pakai email yang berbeda karena tidak membutuhkan kartu kredit ya. Jadi coba lagi, yang penting nanti kalian daftar, beda email, beda email. Gitu ya. Oke, nah sini karena lumayan cukup lama, saya akan pause dulu videonya. Oke, tadi kita cek ternyata sudah selesai ya, jadi memang beda-beda ya. Kalau yang pertama tadi saya coba ada kira-kira 5 menit, mungkin kalau datanya cukup banyak. Kalau ini saya coba yang ini cepat ya, hanya dalam hitungan menit, dan datanya memang sedikit 78 record ya. Sedangkan kalau yang tadi saya coba sebelumnya itu, datanya itu ada seribuan ya, 1602 record ya. Oke, jadi data sudah, kita cek sini, oh sudah masuk nih. Kalau kita cek di logs, kita klik timeline, ini kita klik view logs. Nah, itu ya sudah sukses ya, kami bisa bacain nanti kalau kepo tentang lognya. Oke, nah ikutnya kita ke BigQuery ya. Oke, kita refresh. Nah, ini yang produk ya. Oke, nah ini datanya ya. Jadi datanya sudah masuk sini. Datanya emang kecil sih, makanya cepat ya. Ada 78 record. Oke, jadi untuk video video ini udah cukup ya. Nanti next next video ini saya akan mengintegrasikan menggunakan Apache Airflow ya. Jadi nextnya kita bisa nge-triggernya itu pakai Airflow ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.